Kuliah negosiasi kali ini berisikan materi-materi penting yang akan membuat kalian lebih memiliki pertahanan diri lagi saat berhadapan dengan siapapun di luar sana yang memiliki kepentingan atas kalian atau produk kalian atau apapun yang kalian miliki. Prinsipnya, sebagai makhluk sosial, kalian pasti membutuhkan orang lain. Begitu juga orang lain pasti membutuhkan kalian. Artinya, kalian memiliki kepentingan atas apa yang dimiliki orang lain. Begitu juga sebaliknya. Seni negosiasi akan mengajarkan kepada kalian bagaimana agar kalian mendapatkan manfaat sebaik mungkin dari orang lain dengan memberikan manfaat dari sesuatu yang kalian miliki seefektif mungkin kepada orang tersebut dengan hasil akhir yang win-win dan dapat diterima oleh kedua belah pihak tanpa adanya penyesalan, kekecewaan, dan kerugian atas salah satu pihak. Dalam proses negosiasi, mereka yang open proposal terlebih dahulu akan mudah terbaca oleh lawan negosiasinya. Lalu, setelahnya, ia akan termapping pertahanannya, sehingga lawan negosiasi dapat dengan mudah mengambil jarak untuk offering sesuatu yang diinginkannya. Kita coba simulasikan. Misalnya, saat kalian ingin melamar pekerjaan di suatu perusahaan, lalu terjadi negosiasi dengan HRD perusahaan tersebut tentang besaran gaji yang akan kalian terima jika kalian diterima bekerja di sana. Saat HRD menanyakan berapa gaji yang kalian inginkan, sebenarnya ia menginginkan kalian untuk open proposal terlebih dahulu, yang selanjutnya ia akan mapping pertahanan diri kalian agar dapat segera memberikan offering atau penawaran kepada kalian dengan sesuatu yang sulit untuk kalian tolak. Jika kalian langsung menyebut nominal yang kalian inginkan, maka HRD tadi tidak akan mungkin memenuhi nominal tersebut karena ia pasti sudah punya perhitungan sendiri berapa gaji yang seharusnya kalian terima. Jika nominal gaji yang kalian sebutkan itu berada di bawah anggaran yang sudah ia siapkan, maka akan menjadi kesempatan baginya untuk menggaji kalian lebih rendah dari perkiraannya. Namun, jika nominalnya jauh di atas anggaran yang sudah ia siapkan, maka kalian akan dengan mudah ditolak dan terjadi deadlock pada negosiasi besaran gaji yang kalian dapatkan. Itu semua akan berbeda ceritanya jika kalian tidak langsung menyebut nominal gaji yang kalian inginkan. Maka saat itulah ruang negosiasi terbuka luas. Saat ruang negosiasi terbuka, akan lebih baik jika open proposal pertama kali dilakukan oleh HRD perusahaan tersebut. Jadi kalian harus bisa mengondisikan dan menggiring pembicaraan agar HRD melakukan open proposal terlebih dahulu. Karena dengan seperti itu, kalian akan mampu melakukan mapping atasnya, bahkan atas perusahaan itu sendiri. Selanjutnya, kalianlah yang pegang kendali dan leluasa memberikan offering sesuai yang kalian inginkan. Misalnya nih, kalau HRD melakukan open proposal terlebih dahulu atas gaji kalian dengan nominal 2 juta rupiah lah per bulan, maka saat itu kalian memiliki data bahwa penawaran terendah dari HRD adalah 2 juta rupiah. Ingat, angka 2 juta rupiah yang ditawarkan oleh HRD pertama kali itu merupakan nominal terendah yang ia siapkan untuk kalian dengar. Dan ia juga sudah mempersiapkan jika kalian mengajukan penawaran. Artinya, kemungkinan besar hasil dari negosiasi adalah lebih dari 2 juta rupiah.
Saat itulah kalian mulai melakukan mapping. Mapping atas proposal gaji dari HRD tersebut bisa kalian lakukan dengan merinci ulang kebutuhan perusahaan di depan HRD langsung saat itu juga. Misalnya, Pak, seingat saya yang Bapak butuhkan adalah karyawan dengan keahlian marketing online seperti social media management dan customer service dan lain sebagainya. Selain itu, juga berpenampilan menarik. Menurut Bapak nih, apakah saya memenuhi kriteria tersebut? Jika HRD menjawab iya, kamu memenuhi kriteria tersebut, maka kalian bisa menceritakan bahwa kalian memiliki kemampuan lebih dari itu. Misalnya, kalian katakan, kalau sepengalaman saya Pak, di samping pemasaran online, customer akan lebih loyal dengan perusahaan jika kita juga melakukan pendekatan offline, dan saya berpengalaman mengelola CRM atau Customer Relationship Management, baik secara online maupun offline. Apakah menurut Bapak ini akan membantu pemasaran online kita? Jika HRD menjawab ya, ini pasti akan membantu pemasaran online kita. Maka saat itulah kalian bisa melakukan offering dengan nominal gaji lebih dari yang ditawarkan di awal tadi. Dan perlu kalian camkan bahwa offering nominal gaji yang kalian ajukan harus melebihi target gaji kalian saat melamar pekerjaan tersebut. Jika gaji yang kalian inginkan adalah 3 juta rupiah misalnya, maka offering yang kalian lakukan di range antara 4 juta sampai 5 juta. Tujuannya untuk memberi ruang negosiasi selanjutnya antara kalian dan HRD perusahaan. Dalam melakukan offering, jangan menggunakan narasi-narasi yang memancing deadlock negosiasi. Seperti, maaf Pak, kalau gaji 2 juta, saya nggak bisa bergabung dalam perusahaan Bapak, kecuali Bapak naikkan gajinya 4 juta. Atau seperti ini, dengan kemampuan saya yang sudah Bapak akui sendiri, bisa meningkatkan penjualan online, saya rasa gaji saya cocok di angka 4 juta Pak. Kedua narasi ini adalah narasi yang memancing deadlock, dan kalian sangat tidak dianjurkan menggunakan narasi-narasi semacam itu, karena tujuan kalian melakukan offering adalah membuka ruang negosiasi baru, sampai target kalian terpenuhi. Di samping itu, lawan kalian juga harus merasa win atas kesepakatan yang kalian buat. Ingat, ini poin penting. Lawan negosiasi kalian juga harus merasa menjadi winner atau menang dalam negosiasi ini. Tujuannya adalah keduanya puas atas hasil negosiasi. Tidak ada yang menyesal atau kecewa di antara kedua belah pihak. Maka, kalian harus bisa meyakinkan lawan negosiasi kalian bahwa mereka akan mendapatkan untung jika memenuhi keinginan kalian. Dalam contoh kasus dengan HRD tadi, kalian bisa melakukan offering kenaikan gaji dengan narasi semacam ini. Pak, kalau dengan kemampuan saya tadi ternyata perusahaan Bapak bisa mendapatkan untung lebih, dan saya bersedia all out membuat perusahaan Bapak mencapai keuntungan maksimal, apakah saya boleh mengajukan kenaikan gaji sebesar 4 juta? Itu pun kalau Bapak setuju. Atau tutup statement offering kalian dengan kalimat, bagaimana menurut Bapak? Selalu angkat posisi HRD tersebut sebagai pembuat keputusan, karena di sini dia bosnya. Jika proses negosiasi kalian sudah sampai pada tahap ini, peluang kalian untuk mendapatkan nominal gaji 3 juta jauh lebih besar dibandingkan jika kalian melakukan open proposal terlebih dahulu, di mana HRD akan melakukan mapping atas kalian, lalu ia yang akan mengajukan offering sesuai dengan nominal yang sudah ia siapkan. Sebelum saya tutup, saya coba simpulkan ya kuliah seni negosiasi pada video ini, agar kalian lebih mudah paham. Pertama, jangan pernah open proposal terlebih dahulu dalam proses negosiasi apapun. Open proposal adalah kalian menyebutkan terlebih dahulu nilai penawaran dari harga barang atau jasa yang kalian jual atau kalian beli. Anggap saja open proposal ini sebagai kunci kalian menuju target nominal kalian. Jika kalian serahkan pada lawan negosiasi kalian, sama saja kalian mempersempit peluang kalian mendapatkan target nominal kalian. Kedua,
Lakukan mapping atas lawan negosiasi setelah ia memulai open proposal. Mapping dapat dilakukan dengan merinci kebutuhan-kebutuhan yang dicari oleh perusahaan atau lawan negosiasi kalian, lalu menyebutkan kelebihan-kelebihan yang kalian miliki dan yakinkan bahwa yang kalian miliki lebih berharga dari proposal yang ia ajukan di awal. Ketiga, lakukan offering setelah lawan negosiasi kalian menyetujui dan mengonfirmasi bahwa kalian patut dihargai lebih dari proposal yang ia ajukan di awal. Offering yang kalian lakukan harus melampaui target nominal yang kalian inginkan. Tujuannya agar terbuka luas ruang negosiasi baru hingga pada akhirnya lawan negosiasi kalian setuju dengan nominal target yang kalian inginkan karena berada di pertengahan antara proposal yang ia ajukan dan offering yang kalian lakukan. Contohnya, jika proposal yang ia ajukan 2 juta rupiah, sedangkan target kalian adalah 3 juta rupiah, maka kalian bisa men-setting offering kalian di angka 4 juta hingga 5 juta rupiah, agar lawan negosiasi kalian juga merasa sebagai winner atau pemenang karena telah berhasil menawar offering kalian menjadi lebih murah, yang sebenarnya itu merupakan target nominal kalian dari awal. Demikian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.